Jadi lamun urusan agama pe turut iwahara kak pe miak-miak. Kenapa? Faqad kufitum, kalian telah dicukupkan. Apa jak melen pihara dalam Islam ini? Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir dengan sanad yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in yuqarribu minal jannah." Ya nara sopo amalan sekecil apapun yang bisa mendekatkan kepada surga, wa yuba'idu minan nar, yang bisa menjauhkan dari neraka, illa waqad buyyina lakum, kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Nah kumbe-kumbe becikna sokna bau nama kita timpak surga, wah jelasang si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah kumbe-kumbe becikna sokna bau jauh angita lekan neraka, jelasang dari si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tampu Imam Malik rahimahullah. Imam Malik guru dalekan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di dalam kitab Manaqib Syafi'i menyebutkan, Imam Syafi'i berketuaan timpak guru nda Imam Malik, ya, tentang masalah tauhid. Kanggo kita belajar masalah akidah ngadu ilmu kalam, ilmu filsafat, apakah boleh? Kata Imam Malik, jangan. Ilmu tauhid, ilmu akidah sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Muhalun an yudhanna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu 'allama ummatahu qada' al-hajah. Mustahil, kata Imam Malik, mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajarita tentang tata caranta qada' hajat, caranta menek, caranta buang air besar, ngajar dasi Nabi SAW. Mustahil Nabi mengajarkan itu. Walam yu'allimuhumul aqidah, kemudian Nabi tidak akan mengajarkan tauhid, mustahil. Lamun masalah menek baik ngajar dari Nabi SAW, apalagi masalah tauhid, apalagi masalah salat, apalagi masalah wudu, apalagi masalah zakat dan seterusnya, ya. Jadi Islam ini sempurna, ya nara gen alasan tegi rombok-rombok ya. Dan ingat, mbe ngarninna sempurna jemaah sekalian. Islam sempurna. Apa ngarniannya sempurna? Nah, tidak lebih, tidak kurang. Ada lain? Tidak membutuhkan tambahan. Ada lain? Tidak butuh pengurangan. Ya. Ingarninna sempurna, nono wah pas, no sempurna. Justru lamun perombo ya seda ya. Contoh, ita jadi manusia piranta sempurna jemaah sekalian. Manusia nono sempurna lamun dapat yang dua mata. Coba nengka perombok saya ite nih, gagah kepe. Takut ita begita. Ya. Ita sempurna lamun na dua mata anta. Nengka rombok pe malik saya mata ite nih. Itu rani bedayit. Ya, baik. Piran tangarnian sempurna, iman tan ini piran tangarnian sempurna, ima kanan tan 5 jerigi, ima kirin tan 5 jerigi. Nah, sepakat kita jemaah sekalian, lamun nara tiuk jerigi batur tene malik 6 jerigi, sepakat kita mengatakan dia cacat. Sepakat kita ngana cacat tidak kumbena 6 jerigi dah. Bukan kelebihan, bukan. Kenapa? Karena yang namanya sempurna itu wah pas, mun perombo ya sedaya. Ya, sedaya. Lamun urusan dunia getuh jamaah sekalian, apalagi urusan agama. Ya. Jadi lamun urusan agama nenek wah pas wah. Ya nara alasan tagen berombok malik. Ya. Penter-penter ta baugin ngalahang agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syariat Allah sudah sempurna. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ketiga dalam surah Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum," pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, kata Allah. Imam Ibnu Katsir, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, tatkala nafsiran ayat ini beliau mengatakan, setelah turun ayat ini kita tidak butuh lagi syariat selain daripada syariat Islam. Kita tidak butuh kepada kitab selain daripada Al-Quran. Kita tidak butuh kepada Nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sudah sempurna. Ya. Jelas ya mas sekalian? Baik. Jadi ini ya sunnah kedua, lamun turas tinduk nina ataupun mama ita. Lamun turas tinduk sawi ta maca doa, alhamdulillahilladzi ahyana
ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya pe lupa gosok mata pe sunnah no. Ya. Pe gosok ya. Kemudian yang ketiga, lamun iketelu nenek sulitan ya. Ya. Bahkan jarang kita berdeang. Apa yang ketiga? Yasusufahu bisiwak, uras tinduk bersiwak Nabi entah. Apa yang pertama kali ngasap dalam bentuk uras tinduk? HP itu doang. Rata itu jemaah sekalian. Muntah uras tinduk juluan doang iman nyentuh HP itu. Nabi SAW bangun tidur beliau bersiwak. Ya, subhanallah. Al-Imam Ibnul Mulaqin di dalam kitab beliau Al-Badrul Munir, beliau mengatakan tentang siwak ini lebih dari 100 hadis. Lebih lekan 100 hadis yang berbicara tentang siwak. Kemudian beliau mengatakan, sungguh celaka dan merugi seseorang yang dia meninggalkan sebuah sunnah yang menyebutkannya itu ada 100 hadis. 100 lebih hadis nyebut siwak, kemudian kita tidak bersiwak, rugi kita jemaah sekalian. Dan keutamaan siwak ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad yang bacangang pelungguh tentang siwak ini. Di antara keutamaan dunia yang kita dapatkan, kata beliau, yutayyibul fam, yang pertama membersihkan mulut, jelas ya, siwak membersihkan mulut. Yang kedua, wa yashuddul lithah, menguatkan gusi. Apa bahasa anta gusi? Pada masih gusi deh. 4 gigi no gusi. Gigi ente dah kuat jadi jemaah sekalian. Ada salah sopuk jamaah pin Batam, umur dia sekitar 70 tahunan. Ya, umur dia sekitar 70 tahunan. Lagu lamun pe benang idengaken tolang kendokak, lebur tolang kendokak. Ya. Justru ita aja takut ditengakennya, khawatir tasang gigi ente kan lepas. Ya. Tolang tegel-tegel kaken dah doang umur 70 tahun. Ya tatkala ulik daurah lekan Tanjung Pinang, kebetulan ikut beliau. Ya pin atas kapal nu ngaken tolangi tegel-tegel nu. Maka kita tanya, Pak, apa aja rahasia ampe ampun nak kuat jamak gigi pe umur pe 70 tahun lebih? Apa rahasia ampe? Sugulang da siwak nu. Benene rahasia tiang. Jadi siwak ini menguatkan gigi. Ya. Menguatkan gigi. Sila ibu-ibu ya diamalkan. Ya. Baik. Kemudian juga di antara faedah siwak, wa yaqta'ul balgham, mohon maaf, memutus dahak, mohon maaf, kuek nu. Lamun seandainya girang lalu ita nyugulang ya kuek nu, lamun pemele jadi ia pegirang bersiwak, insyaallah hilang ya. Ya subhanallah, banyak sekali faedahnya siwak ini. Kemudian juga di antara faedah siwak ini, wa yusaffis saut, ya, membaguskan suara. Namun cempreng suara itu siwak. Siwak nempi kadu ngobatinnya. Insyaallah lembut jari nalon. Dan masih banyak lagi faedah yang lain. Ya. Ini siwak sangat dicintai oleh Nabi SAW. Terutama namun pemilih bersiwak, siwak yang paling bagus adalah siwak yang berwarna hitam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW tatkala anda meta siwak kanca sopo sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah, maka Nabi mengatakan, alaikum bil aswadi minhu, cari yang berwarna hitam. Ya. Lagu sayangnya pedagang siwak, dia tahu sunnahnya siwak paling bagus itu warna hitam, mahal lagi nah. Ya. Lamun siwak biasa coklat nono jamaah sekalian, ajina saya siwak pitu iu. Lagu lamun ni bedang nono aja sampai 180 pitu. Beberapa kali lipat kan no. Biasa aja pitu iu. PPT pen online no pitu iu. Lagu lamun ni bedang nono aja sampai 187. Ya. Ini mereka tahu sunnahnya, kemudian mereka manfaatkan. Ya. Pada yang dah marah misalkan ngorban. Nabi SAW hewan kurbannya itu belang putih campur bedang.
Ternyata sunnah ini diketahui oleh pedagang kambing. Wah, tiang meta bembe korban, iputik polos, ya, beli iputik polos hajina 3 juta. Ara ibelang, abecian hajina 5,5 juta. Ya kena kebalik kata tiang kita itu. Apa kata dia? Kan ini sunnahnya, kata dia. La ilaha illallah. Ya. Jadi lamun pemilih ngadu siwak, cari siwak yang terbaik, yang berwarna apa? Hitam, ya. Taib. Nah, ini dia warna hitam jemaah sekalian. Warna hitam yang seperti ini. Ada warna coklat no. Lamun coklat bagus, mesti sok pengadu siwak no. Sok pengadu siwak. Ya. Taib. Mana dalilnya? Nabi alaihi salatu wassalam lamun dauras lekan tinduk, ya, kemudian beliau mengusap mata, setelah itu menggunakan siwak. Lamun dalil tentang membaca doa sudah kita bacakan tadi. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan, istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam uras lekan tinduk dah. Fajalasa, kemudian dia duduk di atas ranjangnya. Tokol Nabi tapi atas kasur dah. Yamsahun nauma an wajhi, sambil mengusap-ngusap mata beliau. Nah ini dia. Setelah dibaca doa baru peusap mata. Setelah peusap mata baru pengadu siwak. Berdasarkan hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, qala, dia mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, layak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qama min al-lail, apabila beliau bangun dari tidur, yashusu fahu bisiwak, beliau menggosok-gosok gigi beliau dengan menggunakan siwak. Ya. Ima apa pekadu bersiwak, kanan atau kiri? Ya. Para ulama beda pendapat, ada 3 pendapat. Ada ngena kanan, ada ngena kiri, ada ngena bembe melempe. Pengadu kanan atau kiri diperbolehkan. Dan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, wallahu alam, pendapat yang ketiga. Al-amr wasi', perkaranya luas. Pengadu kanan bau, pengadu kiri bau. Ya. Baik. Selanjutnya jemaah sekalian, wa yaqra'ul ayatil 'ashra al-akhirata min surati Ali Imran. Ini dah ya jarang di tengah malam ya. Sawi ta maca doa terus ngusap ta matanta ngadu siwak. Nabi alaihi salatu wasallam setelah itu di atas ranjang beliau membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. 10 ayat terakhir. Mulai lekan ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, dan seterusnya sampai akhir surat Ali Imran 10 ayat. Wah, kira-kira di tengah malam ini ya tahu mas ini ya baula kita ngapal ya 10 ayat ini ya. Dan ini dalil para ulama, ini dalilnya para ulama bahwasanya boleh membaca Al-Quran sebelum berwudu. Kanggo baca Al-Quran sebelum pewudu. Mana dalilnya? Nabi alaihi salatu wasallam beru dauras tinduk langsung ida maca 10 ayat ini. Bareh sawe ida maca 10 ayat ini baru beliau pergi ke tempat berwudu baru. Jadi kanggo ya. Ngetoy dah ibu-ibu, mohon maaf lamun pe pada berhalangan kanggo pe maca Al-Quran. So ya pe sentuh ya so. Ya. Kumbe cara pe maca Al-Quran tanpa menyentuh. Alhamdulillah nengkah HP noh canggih. Rata-rata HP dengan HP sentuh doang nengkah layarna. Arna aplikasi Al-Quran. Ya. Aplikasi Al-Quran. Pe pasangnya aplikasi Al-Quran pen HP pe bayya pe kadu maca Al-Quran tatkala pe berhalangan ibu-ibu. Kenapa? Karena para ulama mengatakan aplikasi Al-Quran iara pen HP yakna pada hukum namara mushaf Al-Quran ini yakna pada ya. Tidak sama hukumnya. Mana buktinya jemaah sekalian?
kanggo ke petama WC nganti Al-Quran nih. Kanggo petama WC nganti Al-Quran tidak boleh. Ya. Ya pe kanggo tama WC nganti Al-Quran. Lagu kanggo ke petama WC nganti HP pendalemna ara aplikasi Al-Quran. Kanggo. Ya. Makanya para ulama mengatakan aplikasi Al-Quran ini tidak sama hukumnya dengan mushaf Al-Quran, sehingga kanggo pianti ya HP sambil macaya tatkala pe berhalangan, khususnya ibu-ibu. Ya, khususnya ibu-ibu. Baik. Selanjutnya, jadi membaca 10 ayat dari surah Ali Imran yang terakhir, 10 ayat terakhir. Berikutnya jemaah sekalian, wa yanzuru ila sama. Kemudian Nabi SAW memandang langit, sugul didalekan balinda, kemudian kita langit. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, dia mengatakan wa kana aktsara min nadharihi ila sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam demen nida ngangkat otak dah di langit, demen Nabi alaihi wasallam. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin beliau mengatakan tidak berlebihan kalau kita katakan ini merupakan sunnah Nabi SAW. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah lamun dasugul lekan balinda i pertama kali kita ada langit nu gitu. Meniru Nabi SAW. Ya, subhanallah. Apa hikmahnya wallahu a'lam. Ya, kita tidak tahu apa hikmahnya, yang penting Nabi SAW gawe iya bata turut jemaah sekalian. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, salah seorang ulama lekan mazhab Syafi'i, tatkala beliau menjelaskan tentang sunnah tatkala solat Id, lamun ta solat Id pen lapangan Idul Fitri ataupun Idul Adha, sunnah talalu timpak lapangan lekan sopok langan bareh ulik ta lekan langan ni lain. Ya. Jadi na beda langan taloh lapangan solat Id nu kanca langan taulik, langan tailalu kan calangan tauli nu na beda. Ini yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Imam Nawawi mengatakan banyak ulama yang menyebut hikmahnya. Ada ulama mengatakan hikmahnya ini. Ada ulama mengatakan hikmahnya begini. Imam Nawawi mengatakan hikmah yang paling besar adalah cukuplah Nabi Muhammad SAW melakukannya kemudian kita ikuti, itu hikmah yang terbesar. Jadi apa aja pegawaian Nabi SAW tak turut nono hikmah yang paling besar jemaah sekalian. Ya pula meta-meta apa kira-kira mau talamun tagawi ya, apa kira-kira mau talamun tatinggalangnya. Tidak perlu dicari tahu. Yang penting Nabi tagawi ya silahkan diikuti. Ya. Baik. Itulah dia para jemaah sekalian. Berapa sunnah itu? 5 ya. Jadi pertama lamun pauras lekan tinduk pe baca doa. Kemudian alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sunnah kedua pegosok mata ampe, pusap mata ampe. Sunnah ketelu siwak ya. Lamun nara so. Lamun nara ya. Lagu ya jarang kita berdeang siwak nih. Ya, ini sunnah Nabi SAW yang sangat luar biasa. Pernah kita sampaikan, sekecil apapun sunnah Nabi SAW, kalau kita kerjakan akan mendatangkan kemenangan dan kejayaan. Ya, wah sampai angta lamun tiang tidak khilaf di pengajian Jurang Koak, ya. Layak wah terjadi peperangan antara umat Islam kanca dengan kafir. Terjadi peperangan di zaman para sahabat, terjadi peperangan. Berbulan-bulan mereka perang jemaah sekalian. Sahabat belum dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata para sahabat? Tumben-tumben ta perang sampai berbulan-bulan ya ta menang. Biasana perang mungkin 2 minggu menang, ahulan menang. Lagu nenek berbulan-bulan ta saling rantak ya ini menang kata sahabat. Mereka perang ini melawan orang kafir. Maka komandan pasukan itu mengatakan sangara sunnah Nabi ruana ngenang ta nina pu ya ini menang. Terang ngara sunnah Nabi ngenang ta dengan. Maka di malam hari jamaah sekalian, karena lamun dengan layak perang, ya,
lamun wahna telep matahari na kumbe-kumbe pacunda saling rantak harus pentelahan perang. Lamun wahna telep matahari nono jari ronde terakhir wahna pentelah wah. Ya. Nah kumbe-kumbe saling rantak ngadu pedang no ting tang terus telep sih na matahari jemaah Malik deh. Ini cara perang orang dulu jemaah sekalian. Jemaah Malik deh, jemaah talan jutangnya deh. Enak kanggo perang pen kekelem enak kanggo zaman dahulu dan ini disepakati. Ya. Akhirnya jamaah sekalian komandan pasukan Islam ini pen kekelem no, jakanda istirahat kita ada pasukan dan periksa ada pasukan. Ya nara satu pun dari pasukannya itu bersiwak tidak ada. Sang si angkun sibuk dar wana perang no sampai nara bersiwak. Apa kata dia? Min kibali hadza. Ini kayaknya gara-gara kita meninggalkan sunnah siwak ini makanya Allah tidak berikan kemenangan. Maka dia perintahkan semua pasukan bersiwak kata dia. Pada bersiwak. Ahlapu pasukan dah bersiwak. Gosok gigi ngadu kayu siwak. Kebetulan jamaah sekalian tatkala anda pada bersiwak arak mata-mata musuh berhenti. Arak mata-mata musuh berhenti. Langsung mata-mata musuh itu dia pulang ke teman-temannya. Apa kata dia? Tak pada nyerahkah dia? Kenapa? Umat Islam ini tidak pernah mau menyerah umat Islam ini. Pedang mereka sudah tumpul, sekarang gigi mereka yang mereka asah kata dia. Wah tumpul ladik dan ke gigi dah ngasak dah. Akhirnya orang kafir ketakutan. Orang kafir ketakutan. Yang namanya orang takut jamaah sekalian nak kumbe-kumbe hebat tak berjurus, lamun tak takut jadi lupa tak jurus. Saling punggut sih tak suwe-suwe. Ya, subhanallah. Gara-gara siwak ini akhirnya Allah berikan mereka kemenangan. Jadi sunnah Nabi SAW sekecil apapun jangan pernah ditinggalkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, wa ju'ilatid dhillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri. Allah jadikan kehinaan dan kehancuran bagi orang yang menyelisihi sunnahku. Baik. Jadi nona jemaah sekalian bersiwak. Kemudian yang keempat membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran dan yang terakhir memandang langit. Selanjutnya karena Nabi SAW kita salat tahajud, maka dilanjutkan tentunya dengan apa? Berwudu. Ya. Nah ini yang kita akan bicarakan sedikit juga tentang masalah wudu ini, karena masih luwe ya semeton tata cara wudunya masih jauh dari wudunya Nabi SAW. Ya, masih jauh. Yang pertama jamaah sekalian, lamun kita wudu tentu harus ada niat. Tetapi sepakat ulama mengatakan niat itu mahalluhal qalbu, tempatnya dalam hati. Sepakat ulama. Ya. Tatkala tagen wudu, tatkala tagen salat, tatkala tagen zakat, tatkala tagen puasa, haji dan yang lainnya, tetap ta berniat lagu niatno pen dalam hati langanna. Ya. Entoang ta diri tagen gawe sopo ibadah itu sudah niat. Ya. Misalkan niat salat. Tatkala zuhur no ngebang batur pen masjid, azan batur pen masjid, Allahu akbar, lalu epe timpak jeding pe wudu, itu menunjukkan karena epe wahara niat pegen salat. Entoang pe diri pegen gawe supuk pegawaian no wah niat. Ya, ya tak perlu ngena saja aku piran kita serius saja ta doang. Ya. Ya, saja aku puasa saja aku salat saja aku wudu, piran kita serius muntah saja doang. Entoang pe diri pegen gawe sopok pegawaian itu niat, tempatnya dalam hati. Bahkan subhanallah, para ulama madhab sepakat mengatakan, misalkan tatkala salat, lamun na beda niat tapi dalam hati kancai ngucapang tasik todok, ijari ukuran apa jarak pen dalam hati entah. Contoh jemaah sekalian, salat zuhur, ya, pen dalam hati empe kenampi asar, padahal nono salat zuhur. Pen dalam hati empe kenampi asar, payu pen dalam hati empe niat pe salat asar, pen dalam hati empe.
Sedangkan ingu capang pejak kena usolli fardhu zuhri. Lagu penatem pejak asar, salat zuhurnya tidak sah kata para ulama. Dekat nak kena ucapan usolli pe lagu atem pe salat ya sah. Ya. Lagu sebaliknya lamun nak kena niat pe dalam hati salat usolli ingu capang pe ngadu todok pe tetap sah salat pe. Lamun nang getoja untuk apa kita ucapkan? Padahal yang jadi tolak ukur tetap yang ada dalam hati. Untuk apa kita ucapkan kalau begitu? Narak kenana berarti. Oleh karena itu niat ini tempatnya dalam hati jemaah sekalian. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, wahisan ini masih ini kering sampai selai menit di isana jam 7 lebih selai menit. Nengka jam itu lebih baru walas karing 6 menit. Baik, setelah narak niat sunnahnya kembali kita menggunakan siwak. Karena Nabi SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu." Seandainya tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu. Cuman para ulama tak beda pendapat. Piran kita kaduang ya siwakno tatkala wudu. Kebanyakan ulama mengatakan lamun tamele bersiwak tatkala wudu, maka kita bersiwak ketika berkumur-kumur. Jadi pe bersiwak, pe kumur-kumur pertama. Malik pe bersiwak, pe kumur-kumur kedua. Malik pe bersiwak, pe kumur-kumur ketelu. Jadi diselang-seling. Ini pendapat kebanyakan ulama. Sebagian ulama mengatakan piran tak bersiwak sebelum mulai berwudu. Di sana siwaknya. Wallahu alam, ya, manapun yang pelungguh lakukan insyaallah diperbolehkan. Lamun pemele bersiwak sebelum mulai wudu no sila, lamun pemele bersiwak tatkala kumur-kumur juga silakan. Baik. Kemudian setelah itu kita membasuh kedua telapak tangan. Ya. Besok lampat ima kanan pe 3 kali, kemudian telapak tangan kiri 3 kali. Dan membasuh kedua telapak tangan ini semakin ditekankan lamun tabru uras tindo. Bahkan sebagian ulama mengatakan lamun tabru uras tindo yakna sunnah masuk iman ini, yakna sunnah, yakna sekedar sunnah tetapi hukumnya wajib kata mereka. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan." Lamun pe uras lekan tinduk pe, jangan sampai langsung memasukkan tangan ke dalam ember. Lamun lain kan kirang kita uduk ngadu ember. Ya. Lamun pe uras lekan tinduk pe ya pe langsung nemangi mampe timpa ember no. Hatta yaghsilaha thalathan, sampai dia cuci kedua telapak tangannya di luar ember. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yaduh, karena dia tidak tahu di mana tangannya menginap tadi malam. Sang itene bayi langan tepu imante tatkala tertidur kotor, ya. Subhanallah jemaah sekalian. Arak sopok dengan tatkala Abu Hurairah menyampaikan hadis ini, dia mengatakan, "Adapun saya tidak butuh mencuci tangan saya," kata dia. Abu Hurairah menyampaikan hadis Nabi SAW, lamun pe uras lekan tindo ya pe temang imam pe dalam ember sampai pe besok ya 3 kali julu, karena ya pe toangi ambil langan tepu imam pe tatkala pe tindo. Kata orang tersebut, adapun saya tidak butuh ya tiang perlu mesuk iman tiang tatkala bangun dari tidur, kata dia. Kenapa? Saya tahu di mana tangan saya menginap tadi malam, kata dia. Subhanallah, dia tolak hadis Nabi SAW, dia tolak sunnah Nabi SAW. Tatkala dia tidur jamaah sekalian, tatkala na tinduk dengan nono, di waktu subuh dia bangun, dia pun berteriak. Kenapa? Tangan kanannya, mohon maaf, masuk ke dalam lubang duburnya sampai sikunya. Ya, subhanallah. Lamun pepikiran ya kumbe cara natama. Allah Maha Kuasa. Tangannya dari ujung jarinya sampai sikunya masuk ke dalam lubang duburnya ketika dia bangun. Nah, inilah tanganmu sekarang menginap di dalam duburmu, seolah-olah seperti itu. Jadi tidak boleh kita tolak sunnah Nabi SAW. Ya, tidak boleh. Baik, jadi kita besok iman tak 3 kali.
Setelah itu baru kita berkumur-kumur. Sebelumnya, tatkala kita membasuh tangan, ucapkan bismillah. Ya. Bismillah yang perlu ar-Rahmanir Rahim. Bismillah, kemudian besok imam. Setelah itu kita kumur-kumur. Para ulama mengatakan kumur-kumur nono ada dua. Pertama, arak kumur-kumur paling rendah tingkatannya, lagu tetap sah. Arak kumur-kumur paling sempurna. Mbeya kumur-kumur paling rendah tingkatannya, lagu tetap sah. Penemangai timpak todok pe langsung sugulang pe ya pesara mainangnya pe dalam todok pe ya pesara ngetik ya. Sekedar temang pe sawit pe temang ya sugulang pe langsung. Ini kumur-kumur yang paling rendah tetapi tetap sah. Ya, jelas? Adapun yang paling sempurna jamaah sekalian, pe temangai ino terus pe mainangnya. Ya. Nono ya kumur-kumur paling sempurna. Ya. Kemudian para ulama mengatakan bahwasana ai ingkadum pe kumur-kumur nono kanggo pe buangnya, pe sugulangnya, kanggo dah pe telennya. Kanggo petelannya, kecuali lamun tatkala puasa aja bagagak. So. Ya. Ya. Misalkan sebelum sholat zuhur nu mangan pe jangan pelalah. Ya. Terus kumur-kumur masih mai pelalah nu. Atuh nak ge pe buang nih. Ya. Bau petelannya, bau. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdullah bin Mani Ar-Rauqi. Beliau mengatakan bahwasanya air yang digunakan madmadah kumur-kumur tatkala wudu itu boleh dikeluarkan, boleh juga diibtila, boleh juga ditelan. Boleh ditelan. Ya. Baik. Kemudian yang kedua istinsyaq. Istinsyaq nyedot air timpa dalam hidung. Ya. Lamun tak kita pin kebiasaan sebagian orang airnya tidak disedot, lagu sekedar jauhi terus colet-colet gitu. Ya. Subhanallah ya. Sampai Nabi SAW mengatakan wabalik filistinsyaq. Nak kuat si penyedot ya air no timpa dalam hidung pe. Nak kuat dekat Nabi SAW. Ya. Illa antakuna soiman, kecuali lamun pe puasa aja ya nak kuat lalu kumbena karena sang natama timpa dalam tianta. Ya. Lagu lamun ya pe puasa nak kuat deka. Banang kalamun ta colet-colet ya bau kita mai no. Enak bau. Ya. Nabi SAW mengatakan wabalik filistinsyaq, kuat-kuat menyedot air. Ya. Taib. Imam Nawawi rahimahullah, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan marak cara kumur-kumur no dua, arak kumur-kumur paling rendah tingkatannya, arak kumur-kumur paling sempurna, geto yang dah istinsyaq no nyedot air timpa hidung nenek dah arak dua. Arak istinsyaq yang paling rendah tingkatannya apa itu? Nemangai timpa dalam hidung lagu sampai teneh, sampai depan lubang hidung tetap natamai nu. Lagu lamun pegetik-getik ya natamai lagu jerigi tataman. Ai nu harus tetap tama. Lagu tingkatan yang paling rendah itu sampai di depan hidung ini. Ya, tetap tama. Adapun istinsyaq yang paling sempurna kata beliau sampai aqsa al-am, sampai di sini. Kata beliau wala yujawiz dzalik. Ya jamak na liwat le kantono kumbena lamun na liwat ke sarung ya, sampai di tenewah. Baik. Ya, subhanallah. Dan ini harus dilakukan kumur-kumur kanca istinsyaq dilakukan dengan satu telapak tangan yang tutup dengan ini. Kumur-kumur kanca istinsyaq dilakukan dengan satu telapak tangan. Ya, pejawai no ngadusai imam pe jamaah sekalian. Kemudian ai iara pensai imam pe nenek pe bagi dua. Ya. Tengah tama timpa todok jari kumur-kumur ta, tengah tama timpa hidung ta. Dari istinsyaq ta. Lagu nah kaligus dalam artian begini. Langsung dimasukkan begini. Ya pe jauh yang gede, tengah dulu kumur-kumur sawit nombor pe temang. Jangan. Ya.
semua hadis tentang wudhu Nabi SAW, kumur-kumur kanca istinsyak dah, semua hadis menyebutkan Nabi yasil, menyambung antara kumur-kumur kanca istinsyak, nyedot air timpa hidung, sambung daya. Adapun yang memisah antara kumur-kumur kanca nyedot air timpa hidung, ini sahya arak sebuah hadis. Ada satu hadis yang menyebutkan itu, tetapi hadisnya dikatakan dhaif, lemah oleh para ulama, sehingga yang sahih digabungkan. Ya, kadang ada sebagian kena ya na bau kita ngadui dua, lamun saya jagarang dia ada cukup, ada yang mengatakan seperti itu. Ya, perhatikan apa yang cukup bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harusnya cukup juga bagi kita. Kata para ulama, di antara musibah yang sangat besar adalah kita memandang tidak cukup bagi kita padahal itu cukup bagi Nabi alaihi salatu wasallam. Lamun Nabi SAW cukup, harus kita dah cukup. Nabi menggunakan satu telapak tangan. Taib sang nenek juru jamaah sekalian, karena waktu isya